Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Syafiur Rahman dengan NIM 10119121 dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan, Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menerangkan sedikit dan mencontohkan tentang software testing metode black box. Pengertian dari black box sendiri adalah teknik pengujian black box dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer tanpa mengetahui program yang ada. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh customer. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source kode program. Black box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya hanya terfokus pada informasi domain. Keuntungan dari black box testing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penguji tidak perlu memiliki pengetahuan tentang bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua, pengujian yang dilakukan berdasarkan sudut pandang user agar dapat mengungkapkan inkonsistensi atau ambiguitas dalam spesifikasi. Selanjutnya, programmer dan tester memiliki ketergantungan satu sama lain. Kekurangan black box testing sendiri adalah yang pertama, uji kasus sulit, desain tanpa spesifikasi yang jelas. Kemudian, kemungkinan memiliki pengulangan tes yang sudah dilakukan oleh programmer. Dan yang terakhir adalah beberapa bagian back-end tidak diuji sama sekali. Metode black box testing antara lain sebagai berikut. Yang pertama, equivalence partitioning. Yang kedua adalah boundary value analysis. Yang ketiga, fuzzying. Dan keempat, cause effect graph. Yang kelima, orthogonal array testing. Dan yang keenam adalah pair testing. Dan yang terakhir adalah state transition. Equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini adalah dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Petunjuk pelaksanaan equivalence partitioning adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika masukan mempunyai jenjang tertentu, maka definisikan kategori valid dan tidak valid terhadap jenjang masukan tersebut. Yang kedua, jika masukan membutuhkan nilai tertentu, definisikan kategori valid dan tidak valid. Dan yang ketiga adalah jika masukan membutuhkan himpunan masukan tertentu, definisikan kategori valid dan tidak valid. Dan yang terakhir adalah jika masukan adalah boolean, definisikan kategori valid dan tidak valid. Dan berikut adalah beberapa poin yang akan saya uji pada aplikasi Flip. Skenario pengujian yang pertama adalah mengosongkan kolom ID dan password lalu mencoba login. Yang kedua, hanya mengisi kolom ID dan mengosongkan kolom password lalu mencoba login. Dan yang ketiga adalah mengisi kolom password dan mengosongkan kolom ID lalu mencoba login. Nomor 4 adalah
mengisi kolom ID yang salah dan mengisi kolom password yang salah lalu mencoba login. Kemudian nomor 5 adalah mengisi kolom ID yang salah dan mengisi kolom password yang benar lalu mencoba login. Kemudian yang terakhir, mengisi kolom ID yang benar dan mengisi kolom password yang salah lalu mencoba login. Berikut adalah hasilnya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah mengkosongkan kolom ID dan password lalu mencoba login. Dan yang keluar adalah email kamu salah. Kemudian yang kedua adalah hanya mengisi kolom ID dan mengkosongkan kolom password lalu mencoba login. Dan yang keluar adalah password minimal terdiri dari 8 karakter. Kemudian yang ketiga ialah hanya mengisi kolom password dan mengkosongkan kolom ID lalu mencoba login. Dan yang keluar adalah email kamu salah. Kemudian yang keempat adalah mengisi kolom ID yang salah dan mengisi kolom password yang salah lalu mencoba login. Dan yang keluar adalah email atau password salah. Kemudian nomor 5, mengisi kolom ID yang salah dan mengisi kolom password yang benar. Dan yang keluar adalah email atau password salah. Kemudian selanjutnya adalah mengisi kolom ID yang benar dan mengisi kolom password yang salah lalu mencoba login. Dan yang keluar adalah email atau password salah. Dan itulah sekian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.